Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, nama saya Lila Rahman Ramadan. Di sini saya akan mempresentasikan resensi buku non-fiksi. Untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia, di sini saya mengambil dua judul buku. Yang pertama biografi Imam Syafi'i dan yang kedua inspirasi Habibie. Buku yang pertama yang berjudul biografi Imam Syafi'i yang ditulis oleh Abdul Aziz Asyishinawi yang ber-ISBN 9789780392830 yang diterbitkan oleh PT Aqua Media Profetica. Tahun terbitnya September 2014 dengan jumlah halaman 336 halaman. Buku biografi Imam Syafi'i, kehidupan, sikap, dan pendapatnya yang ditulis oleh Abdul Aziz Asyishinawi. Beliau adalah alumni dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Dari buku ini tidak ada penjelasan lengkap mengenai asal-usul dari Abdul Aziz Asyishinawi. Banyak orang yang belum tahu juga tentang biografi Imam Syafi'i, mulai dari kehidupannya, sikap, pendapatnya, sampai wafatnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i belum pernah menjadi hakim di negeri Mesir, tetapi para penduduk Mesir memberikannya gelar hakim syariat agama. Sinar ilmunya membuat ia dicintai Khalifah Harun al-Rashid, sehingga beberapa para ulama di Irak merasa iri. Mereka pun mengajukan beberapa pertanyaan fikih yang aneh-aneh untuk mengujinya. Pertanyaan demi pertanyaan dijawab tangkas oleh Imam Syafi'i. Meski demikian, ia sangat tawadu. Ia selalu menganggap ada kesalahan dalam setiap ijtihadnya. Sebaliknya, dengan alasan kebenaran, ia tidak ragu mengkritik sang guru Imam Malik. Bila dalam fikih dikenal Abdul Hadis dan Ahlul Ra'yu, pada diri Imam Syafi'i terkumpul keduanya. Biografi Imam Syafi'i, kehidupan, sikap, dan pendapatnya karya Abdul Aziz Asyishinawi memberikan pengetahuan pada pembaca tentang mengenal Imam Syafi'i sampai wafatnya Imam Syafi'i. Pembahasan-pembahasan yang akan dibahas dalam buku biografi Imam Syafi'i, kehidupan, sikap, dan pendapatnya terbagi menjadi 8 bab. Bab yang pertama mengenal Imam Syafi'i. Imam Syafi'i belum pernah menjadi hakim di negeri Mesir, tetapi para penduduk Mesir memberikannya gelar hakim syariat agama. Beliau lahir di tahun 1500 Hijriah, tahun di mana kematian Imam Abu Hanifah, imam mazhab fikih tertua. Imam Syafi'i sering dipanggil dengan gelar Abu Abdillah. Imam Syafi'i adalah sosok mujtahid yang piawai dalam keilmuannya dengan sosok profesor tinggi semampai, seorang penunggang kuda, bermuka cerah, gaya bertuturnya enak, dan manis juga lantang suaranya. Bab 2 pernak-pernik kehidupan Imam Syafi'i. Mulai dari iblis yang ikut duduk bersama murid Muhammad Idris Asy-Syafi'i yang sedang mengajar tentang ilmu fikih, sampai dengan mereka yang berkata tentang Imam Syafi'i. Bab 3 perjuangan Imam Syafi'i menghadapi berbagai rintangan. Imam Syafi'i dilahirkan pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah. Di tengah-tengah Daulah Abbasiyah, di saat gejolak pemerintahan berada pada titik kestabilan, kekuatan kekuasaan, dan perkembangan kehidupan Islami di dalam pemerintahan. Pada masa itu, gairah intelektualitas mulai bangkit. Pemikiran-pemikiran Islam mulai tumbuh. Dalam penukilan terhadap filsafat-filsafat Yunani, Persia, dan India mulai berkembang. Pada saat Imam Syafi'i tinggal di negeri Yaman, negeri tersebut dipimpin oleh seorang penguasa yang sangat zalim lagi lalim. Imam Syafi'i berusaha mencegah kezaliman-kezalimannya agar tidak sampai kepada orang-orang yang ada di bawah kekuasaan Imam Syafi'i, menimpakan sesuatu yang serupa dengan pedang kepada pemimpin negeri itu, berupa kritikan, padahal rakyat biasanya sering memuji-memujinya dan menaikkan pamornya. Arahan Imam Syafi'i kepada penguasa itu berupa kritikan dan mengkari dengan lisan, sehingga hal itu menjadikan pemimpin negeri merencanakan sesuatu tipu daya muslihat, fitnah, dan keduan yang tidak benar. Bab 4 pendapat-pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengemukakan pendapatnya tentang ilmu kalam,
tentang beberapa masalah akidah dan pendapat beliau tentang masalah imamah atau yang disebut dengan kepemimpinan. Bab 5 tentang kedalaman ilmu Imam Syafi'i dan sumber-sumbernya. Imam Syafi'i telah dikaruniai ilmu tentang bahasa Arab dan segala hal yang berkenaan dengan Arab dan ilmu tentang Al-Quran, sehingga beliau memahami makna-maknanya, keelokan rahasia-rahasianya, serta maksud-maksudnya. Beliau telah menyampaikan sedikit dari hal itu di dalam pelajaran-pelajaran beliau. Bab 6 Mazhab Imam Syafi'i. Tidak terbesit dalam diri Imam Syafi'i untuk membuat satu mazhab tersendiri atau pendapat-pendapat fikih yang terpisah dari pendapat Imam Malik. Akan tetapi, pikiran untuk membuat satu mazhab fikih tersendiri muncul setelah beliau meninggalkan kota Baghdad pada kunjungan beliau yang pertama, yaitu pada tahun 1804 Hijriah. Sebelum itu, beliau dianggap sebagai pengikut Malik. Beliau juga membela pendapat-pendapat Imam Malik dan mendebat para ulama ahli roi untuk membela fikih para ulama Madinah. Sampai-sampai beliau dijuluki dengan sebutan penolong hadis. Dalam hal itu, tujuan beliau telah tercapai dalam beliau juga membicara kepada para ahli hadis dengan hujah-hujah mereka. Bab 7 mengenai ilmu tentang syariat. Imam Syafi'i membagi ilmu syariat menjadi dua bagian. Yang pertama, ilmu ammah atau umum. Yang kedua, cabang-cabang syariat. Bab terakhir yaitu bab 8 mengenai wafat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i wafat pada malam Jumat setelah Isya, setelah beliau melaksanakan sholat maghrib pada hari terakhir pada bulan Rajab. Imam Syafi'i wafat pada usia di atas 50 tahun. Beliau telah hidup selama 54 tahun. Kelebihan dari buku biografi Imam Syafi'i yaitu dalam buku ini penjelasan mengenai materi dalam buku biografi Imam Syafi'i, kehidupan, sikap, dan pendapatnya dibahas dengan lengkap dan materi-materinya tidak terlalu banyak tetapi mencakup semuanya. Tetapi ada juga kekurangan dalam buku ini, yaitu banyak kata dan istilah yang sulit dipahami, dan di buku ini tidak ada ulasan mengenai penulis buku biografi Imam Syafi'i yaitu Abdul Aziz Asy-Sinawi. Rangkuman yang bisa kita ambil dari biografi Imam Syafi'i yaitu buku ini mencatat kejujuran Imam Syafi'i sejak kecil yang membuat sekawanan perampok bertobat. Kecerdasannya membaca dan menghafal Al-Muwatta membuat kagum Imam Malik. Akhlak luhurnya diakui semua orang, tak pernah marah dalam berdebat, apalagi menjatuhkan pribadi lawannya. Sebagian ulama bila merasa hatinya kering datang kepada beliau untuk dibacakan Al-Quran, kemudian terdengar suara tangisan. Resensi buku yang kedua yaitu tentang Inspirasi Habibie. Pengarang buku Andi Makmur Maka dengan nomor ISBN 9786237458470 yang diterbitkan oleh Republika Penerbit pada tahun 2020 dengan jumlah halaman 239 halaman. Buku Inspirasi Habibie, kisah-kisah santai tapi serius Mr. Craig ditulis oleh Andi Makmur Maka. Ia adalah seorang penulis puisi, naskah drama, cerita pendek sejak di sekolah menengah pertama di Parepare, Sulawesi Selatan. Setelah pindah ke Jakarta, ia bekerja di Harian Kami, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, sebagai redaksi. Setelah itu, beliau menjadi redaktur pelaksana majalah Mimbar bersama Nur Khalid Majid, Adi Sasono, Sugeng Saryadi, dan Fahmi Idris. Selama 20 tahun menjalani karir sebagai pegawai negeri sipil, terakhir sebagai staf ahli Menristek atau ketua BPPT bidang informasi. Ia pensiun dari pegawai negeri sipil ketika menjadi pemret harian Republika 1997 sampai dengan Oktober tahun 2000. Andi Makmur Maka memiliki alasan mengapa terus menulis tentang B.J. Habibie. Ia mengatakan bahwa sosok Presiden Republik Indonesia ketiga tersebut sangat inspiratif. Sejak Habibie menjabat sebagai Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Menristek Dikti, Makmur sudah mengamatinya.
Makmum tertarik dengan cara pandang dan pemikiran Habibie. Di antaranya adalah tentang teknologi, di mana pada saat itu belum banyak orang yang membicarakan teknologi. Namun Habibie sudah membicarakan hal tersebut. Ia mengaku tidak pernah disuruh untuk menerbitkan buku oleh Habibie. Makmur beranggapan bahwa 5-10 tahun ke depan, gagasan-gagasan Habibie pastinya akan diminati. Itu juga yang menjadi alasan membuat buku-buku tentang Habibie. Buku inspirasi Habibie, kisah-kisah santai tapi serius Mr. Crack ini menyajikan tidak hanya biografi tentang B.J. Habibie, tetapi banyak sekali inspirasi-inspirasi yang dapat kita temukan di dalam buku ini. Dari buku tersebut, kita harus bisa menjadi sosok yang berprestasi, seperti sosok B.J. Habibie tersebut. Tetapi prestasi yang kita raih tidak harus sama dengan prestasi yang beliau raih, tetapi prestasi yang harus sesuai dengan bidang kita masing-masing. Semangat berprestasi itulah yang harus muncul sebagai konsekuensi dari membaca buku yang inspiratif ini. Materi-materi yang dibahas dalam buku ini menjadi 5 bab. Bab pertama dari Parepare ke Makassar. Bab 2 dari Bandung ke Aceh. Bab 3 dari Menteri ke Presiden Gagasan. Bab 4 dari Menteri ke Presiden Personal. Dan yang terakhir bab 5 dari Negarawan dan Eyang. Adapun kekurangan dan kelebihan dari buku ini adalah kelebihan dari buku ini, buku biografi tentang B.J. Habibie yang menghadirkan nuansa berbeda ketika membacanya, penuh jenaka, ilustrasi yang menghidupkan kisah, dan banyak hal yang menarik yang tidak ditemukan di buku biografi lainnya. Kisah-kisah di buku ini disajikan secara ringan, tapi tetap kaya wawasan, disajikan dengan gaya bahasa yang santai namun serius. Namun, adapun kekurangan buku ini adalah ada beberapa kata yang tidak dipahami. Rangkuman yang kita bisa ambil dari buku ini adalah kisah yang tak biasa dari seorang B.J. Habibie, Presiden Republik Indonesia ketiga, tentang lika-liku perjalanan hidup dimulai dari hari kelahiran hingga ketika menjabat sebagai presiden. Kisah santai tapi serius dan selalu ada pesan moral di dalamnya. Kisah-kisah Eyang Habibie ini tentu bisa menjadi inspirasi bagi kita semua dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Sosok jenius yang islami dan bersahaja seperti beliau patut kita jadikan role model dan panutan. Melalui buku ini kita mengetahui kisah penuh inspirasi dari Bapak Demokrasi yang telah mendedikasikan hidupnya untuk kemajuan bangsa Indonesia. Perbedaan dari kedua buku tersebut yaitu buku pertama, biografi Imam Syafi'i, kehidupan, sikap, dan pendapatnya membahas tokoh agama yang di dalam buku tersebut dibahas mulai dari mengenal Imam Syafi'i sampai wafatnya. Tidak hanya itu, di dalam buku ini juga terdapat penjelasan tentang mazhab dan lain sebagainya. Sedangkan dalam buku kedua, Inspirasi Habibie, kisah-kisah santai tapi serius Mr. Crack ini adalah buku biografi dengan nuansa yang berbeda. Karena dalam buku ini penuh jenaka, ilustrasi yang menghidupkan kisah, dan banyak hal yang menarik. Cukup sekian pembahasan mengenai resensi buku non fiksi dari buku biografi Imam Syafi'i dan Inspirasi Habibie. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.